Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bersedia menunggu. Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk melakukan pemaparan terkait desain rumah etnik, di mana pada tahap ini kami akan melakukan pemaparan lebih ke struktur, baik itu struktur beton maupun struktur atap, karena kami rencanakan untuk atapnya ini menggunakan atap kuda-kuda kayu. Kemudian sedikit spoiler atau gambaran, jadi untuk estimasi strukturalnya sudah kami buat, jadi kurang lebih untuk balok kolom dan slope beserta pondasi juga sudah kami buat. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian untuk struktur atap sendiri kita menggunakan rangka kayu, dimana untuk yang perlu kita perhatikan karena ruang tengah ini plafonnya menggunakan plafon yang rata, jadi untuk kuda-kuda kayu itu dengan konsep limasan. Dan ini juga alhamdulillah kemarin kita sudah konsultasi juga dengan tukang kami, bahwasanya ini sudah standar yang digunakan beserta ukuran-ukurannya juga memang sudah memenuhi standar. Baik, yang pertama untuk zona dalam dulu. Jadi misalnya ada struktur yang terlihat menonjol seperti ini, tentu kita menggunakan penebalan bata tempel. Dan untuk yang misalnya sudah seperti di pojokan ini yang sudah rata, itu tidak perlu menggunakan bata tempel. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang area tengah atau area living, dinding dan kitchen, itu semuanya untuk strukturnya, karena ini menggunakan finishing plester aci dan cat, jadi untuk strukturnya memang tidak terlihat. Kemudian untuk yang kamar tidur utama juga sebagian sudah menggunakan finishing cat, jadi tidak terlihat untuk beton strukturnya. Nah, kemudian untuk ini area belakang kemarin untuk menggunakan batu alam hitam, kita coba seperti ini dulu. Oh ya, ini mohon maaf untuk interior memang kita hilangkan dulu karena di tahap ini kita ingin fokus untuk membahas tentang strukturnya. Jadi kurang lebih untuk yang pemasangan struktur itu kurang lebih kita konsepnya seperti ini, Pak Mas. Jadi untuk yang struktur lateo atau di tengah itu, misalnya ini kolomnya itu yang lateo bisa dibuat kecil, kemudian yang penutupnya menggunakan bata tempel. Tetapi untuk yang misalnya ini bersinggungan dengan ini, misalnya area dalam, kemudian yang sini area luar. Yang area luar itu karena nanti kan finishingnya rencana kita menggunakan plester aci, jadi otomatis kalau misalnya posisi luar sini sudah di plester kan tidak kelihatan strukturnya maupun batanya. Jadi yang area luar ini agar lebih aman, kita rencanakan di finishing menggunakan plester aci, kemudian finishing catnya juga waterproof, jadi agar air itu jangan sampai merembes ke dalam. Kalau untuk yang dalam mungkin bisa di coating juga sudah bagus. Kemudian ini mungkin bisa kita keluarkan dulu untuk strukturnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk
kuda-kudanya juga kita keluarkan. Nah, jadi karena ini masa bangunan cukup tinggi, setinggi 1 meter, jadi untuk naiknya kita gunakan pasangan batu. Kemudian tetap untuk pondasi kita menggunakan pondasi footplate. Nah, kemudian untuk posisi dak yang bagian samping kurang lebih seperti ini dengan skema sengaja. Jadi ini misalnya ini bata, yang di sini ada struktur yang naik ke atas untuk fungsinya untuk menyetop air agar jangan sampai masuk ke dalam atau merembes ke dinding. Jadi di sini memang sengaja dikasih kayak beton lagi atau plat beton yang tingginya kurang lebih di angka 20 cm untuk menyetop air jangan sampai ke dinding. Dan itu konsepnya seperti itu keliling. Nah, kemudian untuk yang perlu kita sampaikan juga atap yang posisi miring di sini, atap yang belakang, dalam arti atapnya kamar tidur anak itu sebetulnya kita memiliki 2 variasi. Nanti akan kita jelaskan, tetapi ini variasi pertama dulu. Kita menggunakan kuda-kuda setengah miring. Kemudian untuk yang posisi riskan, ini posisi titik temu atau ujungnya itu nanti harus dikasih ban-banan agar air itu, ini kan nanti ditinggikan gitu, jadi untuk air itu benar-benar harus di sini dan langsung turun. Adapun beberapa titik juga sudah kami siapkan untuk pipa pembuangan. Misalnya ini nanti tetap untuk pipa buangan juga wajib untuk diberikan filter, jadi untuk daun-daun kering atau apa jadi bisa tertahan di situ. Jadi untuk posisi pipa sendiri kita ada depan 1, depan kanan 1, depan kiri 1, kemudian yang ini tengah tetap harus ada, jadi tidak depan langsung belakang, tapi di tengah sini kan bisa kita manfaatkan juga untuk buangan karena pipanya kan modelnya pipa tanam. Seperti contoh yang di kamar mandi ini, di atas kamar mandi ini kan kalau dari bentang belakang sampai ke bentang depan itu kan kalau tidak dikasih pemisah terlalu panjang. Jadi solusinya tetap tengah dikasih, nanti pipanya ditanam saja, kurang lebih seperti ini. Nanti nge-L di atas plafon, kemudian turun kan bisa. Yang penting itu nanti setiap pipa itu tidak ditanam di kolom atau di strukturnya, tetapi kalau ini kan bisa memanfaatkan penebalan kamar mandi. Kemudian yang ini kita kasih di samping kolom persis, ini juga ditaruh di samping kolom persis walaupun ditanam. Jadi untuk kolomnya itu tetap harus utuh. Atau kemudian pakai contoh yang belakang ini juga mending amannya adalah dikasih penebalan bata daripada ditanam di struktur, karena nanti itu berbahaya karena mengurangi massa beton itu sendiri. Jadi belakang sini ada, kemudian yang area tengah juga ada, kemudian area tengah bangunan utama juga ada, dan yang di depan juga ada, dan semuanya tanam. Nah, kemudian untuk estimasi tadi, karena mungkin kita bahas dari atap, rangka atap dulu nggih. Jadi kalau beton tadi sudah sedikit ada gambaran, sekarang kita bahas untuk yang atap. Kalau gentengnya ini kita coba hilangkan dulu, maka akan ada terlihat reng, usuk, dan kuda-kuda. Nah, kemudian kalau kita coba usuk dan rengnya kita hilangkan, maka sistem kuda-kudanya seperti ini. Jadi kuncinya ada di tudur, di penempatan tudur itu di atas struktur, dan itu di titik tengah tudur ini nanti ada satu kayu pengunci. Nah, untuk menyambung semua keempat tudur utama. Dan untuk murplat, noknya, dan lain-lain nanti itu yang akan menggandeng di tudur ini. Dan ini sudah
kita konsultasikan juga, memang beliau juga bisa dikatakan ahlinya atap, bahkan joglo juga. Jadi kita juga sudah konsultasi juga dengan tukang kami. Dan untuk pemilihan material kita juga menggunakan kayu yang berukuran 8-12. Jadi sudah, karena di pasaran juga ada yang 6-12, 6-10, 8-12 gitu. Dan kemudian untuk ini atap ini karena memang ini nanti rencana plafonnya itu nempel di struktur atapnya itu, jadi yang tengah ini tidak ada kuda-kuda segitiga seperti yang lainnya. Sebagai contoh, nah ini jadi tidak memerlukan kuda-kuda seperti ini, karena yang posisi ini kan nanti bisa mengganggu, ini juga bisa mengganggu pemandangan yang kalau dari dalam itu ada segitiga seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk yang kuda-kuda belakang itu seperti biasa, nanti tetap ada kuda-kuda segitiganya dan nok, morplat, tutur dan lain-lain, dan juga ditopang oleh struktur beton. Jadi untuk kekuatan sendiri ini insya Allah sudah untuk kekuatan atap kuda-kuda sendiri insya Allah sudah bagus, karena juga bentangnya ini hanya maksudnya termasuk pendek, jadi lebarnya hanya 4 meter saja. Yang ini 4x4, yang ini lebarnya 3, dan yang ini juga lebarnya 4. Nah kemudian untuk estimasi kita kasih reng itu juga sudah masuk semua, maksudnya sudah semuanya tertempel dengan rapi. Jadi harapan kami untuk pendetailan gambar selanjutnya juga sudah lebih mudah, karena kita acuannya juga sudah ada. Nah kemudian untuk atap yang belakang ini sebetulnya ini mengikuti konsep yang awal, jadi konsep yang sangat simpel, hanya setengah miring saja dengan menggunakan atap, kuda-kuda juga kayu, atau kita sebetulnya ada satu lagi alternatif. Jadi kita ada alternatif di sini, ini kan setengah miring ya, jadi nanti airnya akan turun ke dak yang samping, atau yang belakang ini dikasih pelana. Jadi pelana ini, yang ini belakang ini, daknya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalau kita hilangkan jadi kayak atap yang seperti pada umumnya, jadi segitiga, kemudian buangannya kanan dan kiri. Tetapi secara biaya sebetulnya lebih murah yang setengah miring, karena setengah miring itu ini lebih secara material juga lebih sedikit, dan secara pengerjaan sebetulnya lebih mudah, asalkan yang harus dicek betul yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini itu biasanya kan ini posisi gunungan atau posisi noknya ini harus benar-benar terlapis dengan baik, jadi nanti finishingnya bisa menggunakan waterproofing, jadi agar lebih kedap terhadap air, dan juga gentengnya ini benar-benar masuk gitu. Seperti itu kurang lebih itu untuk gambaran atapnya. Jadi untuk atap memang kalau dari depan cuketnya ini memang agak panjang, cuketnya yang di sini tuh memang agak panjang, tetapi untuk yang sini cuketnya kita perpendek saja, dan nanti ini tetap dikasih lisplang. Untuk yang samping sini tetap ada lesplangnya untuk menutup agar kayu-kayunya juga lebih awet. Itu tetap kita tutup lesplang menggunakan lesplang GRC bisa, atau lesplang kayu juga bisa. Kalau saran saya samping juga pakai GRC aja, karena untuk GRC itu lebih tahan terhadap air, lebih tahan terhadap panas. Kalau kayu itu nanti lama-lama mungkin bisa termakan usia, jadi bisa agak lapuk gitu. Kemudian juga kemarin
untuk yang roster juga kalau bisa tidak usah terlalu tinggi-tinggi Mas. Jadi ini memang sudah kita kurangi, yang tadinya ini sudah ketinggian dari dalam itu 90, tetapi untuk yang tinggi dari luar itu sudah 1,25 meter, karena posisinya bangunan ini kan kalau dari yang posisi dalam dan posisi luar itu selisihnya kan agak tinggi, jadi yang di posisi dalam ini masih lebih tinggi tanahnya daripada yang posisi di luar. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur beton. Jadi kalau tadi mungkin untuk yang struktur atap, dan selanjutnya adalah struktur beton yang ini nanti akan kita tarik keluar untuk struktur betonnya. Kurang lebih untuk yang tadi kami jelaskan adalah seperti ini. Jadi agar jangan sampai air yang turun di sini itu ke bata sebelah sini, tapi disetop oleh struktur beton yang, jadi struktur betonnya itu mengelilingi juga harus ada seperti itu. Kemudian nah untuk struktur beton kalau kita tarik keluar kurang lebih seperti ini. Memang kalau satu warna gini dilihatnya memang kayak agak-agak terlalu bahasanya terlalu ruwet gitu. Jadi kita coba nanti tampilkan untuk yang kita kasih warna. Jadi nanti kita petakan, ini maksudnya sudah kita petakan di mana titik-titik kolom yang ukurannya beda dengan kolom yang lain, karena untuk beberapa titik juga harus menggunakan kolom yang lebih pipih. Jadi untuk mengakali agar bata itu nanti terlihat rata, tapi untuk yang struktur tidak kelihatan, jadi strukturnya harus dibuat lebih pipih. Jadi sebagai contoh, misalnya contoh saja posisi yang struktur yang di sebelah, nah seperti ini Pak. Jadi seperti ini Mas. Jadi misalnya ini kan ada kotak struktur di sini. Nah struktur ini kan lebih pipih, tetapi kita buang ke belakang. Jadi untuk yang posisi bata expose ini tidak ada struktur yang kelihatan, karena kalau yang belakang ini masih bisa di finishing oleh plester dan aci. Jadi untuk yang belakang ini sudah aman, tetapi kalau khusus yang seperti ini, karena ini tidak di plester dan tidak di aci, maka dari itu strukturnya kelihatan, jadi harus kita tutup menggunakan bata tempel. Kurang lebih seperti itu. Seperti juga contoh yang nah ini untuk struktur balok lateo yang dari luar ini nanti di finishing, jadi nggak kelihatan. Untuk yang dalam juga ini dikasih bata tempel, jadi ukurannya memang lebih masuk sedikit seperti contoh ini tadi. Nah ini kan posisi strukturnya kan seperti ini. Nah ini kan ada strukturnya, tetapi kan posisi struktur balok lateo ini harus lebih kecil daripada ukuran bata, karena untuk ditempel bata tempel agar nanti selaras, rapi, dan tidak timbul posisi di sini. Kalau kolom mungkin karena memang harus beberapa titik yang harus ditimbul, jadi kita gunakan bata tempel. Karena kalau misalnya kolom ini nanti kita kurangi sedikit, misalnya gini juga secara kekuatan, kalau kolom itu sebetulnya karena itu sudah pipih, kalau lebih dipipihkan lagi itu untuk tingkat kekakuannya kita khawatir, karena kan bangunannya tinggi, jadi untuk keamanan lebih kita rencanakan terlebih dahulu untuk mending tetap dibuat setebal tembok, tetapi kita buat tambahan bata tempel, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian juga untuk tadi untuk yang air hujan pipa-pipa juga sudah
sedikit yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas tadi, yang ada pipa-pipa tanam itu juga karena kan di luar struktur. Sedangkan untuk air bersih juga beberapa titik sudah kita kasih, walaupun nanti kan untuk poin-poin air bersih misalnya di sink, kemudian di taman samping harus ada keran, kemudian kamar mandi, kemudian untuk yang di taman, carport, taman belakang, dan tempat cuci semuanya kan juga nanti tetap kita di gambar DID itu nanti kita kasih pemetaan untuk keran juga. Nah kemudian untuk listrik juga nanti misalnya colokan-colokan itu yang misalnya untuk yang di kulkas, kemudian untuk yang di meja island sini, kalau misalnya untuk nanti mau bikin jus atau kopi atau apa kan sini kita sediakan colokan juga misalnya di sini kan ini untuk TV, kemudian yang bawah bisa untuk yang sini kan ada meja kabinet mungkin untuk ngecas HP, atau sini kan juga bisa dikasih 2. Sama juga yang sini kan tadi untuk meja rias, yang ini untuk yang ini untuk TV. Jadi meja rias misalnya hair dryer atau pengering rambut gitu kan juga butuh di situ. Nah untuk colokan juga tetap kita estimasikan. Misalnya yang sini ruang makan, tadi kan besok kan ada meja makan di sini, ya sini kan bisa rokokan sambil ngecas HP juga di sini juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kurang lebih untuk estimasi struktur, baik struktur. Oh iya, untuk kolom ini tetap nanti ukurannya sesuai bata. Kolom 1 yang kita bikin ungu-ungu ini sebenarnya kolom utama. Kolom utama kita bikin setebal bata, itu sekitar 12 cm kali nanti sekitar 27 sampai 30 cm. Dengan pembersihan bisa pakai yang ulir 10 saja juga sudah insya Allah sudah kuat. Karena di tiap-tiap ini kan juga ada balok lateunya, dan bawah juga harus sudah wajib ada slope-nya. Jadi di dalam strukturnya sudah ada 3 tingkatan. Pertama untuk kolom itu sendiri untuk berdirinya sebuah bangunan, kemudian yang slope ini yang warna coklat ini untuk mengikat yang bagian bawah agar jangan sampai pondasinya istilahnya jangan sampai untuk gerak. Jadi kemudian yang samping juga untuk dia membantu memecah yang dari atas dan yang dari bawah. Jadi untuk tingkat kekakuan, tingkat kekuatan, dan tingkat secara struktural insya Allah sudah oke kalau menurut saya, Mas. Dan untuk kuda-kudanya juga sudah memakai cakar ayam, walaupun nanti dibuat agak kecil, maksudnya tidak sebesar 2 lantai juga kita pikir juga sudah bagus, karena kan bebannya juga tidak seperti 2 lantai. Kemudian selanjutnya untuk atap tadi sudah, untuk struktur beton juga sudah. Kita coba untuk yang masuk ke dalam, walaupun ini luar ini memang kelihatan karena nanti strukturnya akan ditutup menggunakan plester dan aji. Jadi dari dalam juga strukturnya nggak kelihatan. Dan untuk pipa-pipanya juga sudah ditanam, jadi juga sudah tidak kelihatan. Kurang lebih seperti itu, Mas Mo tadi dan Mbak Mo tadi. Jadi tertentu untuk ini kan baru secara konsep arsitektur kan kemarin untuk zona tata ruang sudah, kemudian saat ini sudah memasuki tahap estimasi struktural. Jadi kita sampaikan agar ada gambaran, oh di sini titik strukturnya, oh di sini atapnya seperti ini toh, oh rangkanya seperti ini. Jadi harapan kami agar Mas tadi dan Mbak juga bisa mengetahui, oh jadi nanti kurang lebih rangkanya seperti ini, titik-titik
strukturnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dalam tahap ini juga bila mana masih belum ada masih ada yang kurang sesuai atau mungkin sesuatu yang masukan untuk kami, itu juga masih kita persilahkan. Nah, kurang lebih itu Mas Mutadi dan Mbak. Sekali lagi kita terima kasih sudah bersedia menunggu, dan setelah proses 3D struktural ini selesai, maka selanjutnya akan setelah ini misalnya ACC, selanjutnya akan kita buatkan yaitu gambar kerja atau gambar DID. Jadi kita detailkan semua untuk acuan pembangunan. Kemudian yang kedua untuk RAB, dan juga di gambar dan di RAB itu nanti juga ada spesifikasinya, misalnya ukuran batanya sekian, kemudian untuk kayunya jenisnya ini, kemudian untuk misalnya pipanya, pipa yang sekian in, misalnya mereknya bisa Rujika atau mungkin yang lain juga kita taruh di situ di gambar. Dan kemudian misalnya catnya warnanya misalnya ini dominan putih, kalau mungkin nanti interior ada yang custom itu juga kita kasih misalnya speknya seperti apa. Itu biasanya di gambar kita kasih ada speknya, pembesiannya, diameter besi, dari yang teknis sampai yang arsitektural. Nah, kemudian kita gambar RAB dan juga kita render itu secara realistis. Jadi 3D-nya ada misalnya lampunya nanti biar kelihatan lebih menyala dan lain-lain juga nanti kita buatkan seperti itu. Nah, kurang lebih itu Mas Mutadi dan Mbak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan bila mana memang ada yang belum berkenan tidak usah sungkan untuk memberi kami masukan, arahan, karena pada prinsip kami bila mana itu masih berupa konsep atau masih berupa gambar, lebih baik direvisi daripada sudah terbangun. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa diatur saja untuk jadwalnya, nanti kita bisa nderek mawon kita sesuaikan. Kurang lebih itu, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.